Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dalam mengerjakan tugas. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara sehubungan dengan program dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, terlebih-lebih di daerah 3T, yaitu daerah terjauh, terpencil, dan itulah informasinya, ya, yang mana di tahun 2023 tahun ini, bahwa rencana pengangkatan honorer akan diwujudkan. Nah, Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa RUU ASN katanya alhamdulillah menjamin honorer di atas usia 35 tahun bisa diangkat menjadi ASN dan seterusnya ada kriterianya Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta dengan adanya RUU ASN yang bisa mengangkat dan mengakomodir impian honorer menjadi ASN maka dilaksanakan begitu saja tanpa ada syarat. Nah, di sini ada kriteria Bapak Ibu. Untuk mengetahui kriteria apakah ini, simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Alhamdulillah, para honorer di Indonesia bisa merasa lega karena ada RUU ASN yang memungkinkan mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS. Ini kita kutip dari Unis ID Bapak Ibu ya. Nah, informasinya ya sudah dimuat di sini bahwa tenaga honorer akhirnya merasakan impiannya bisa diangkat jadi ASN melalui RUU ASN. Berarti kita berharap bahwa RUU ini segera akan ketuk palu oleh pemerintah. Usia di atas 35 tahun pun bisa bernafas legowo sebab dijamin bisa diangkat ASN teruntuk Bapak Ibu honorer. Isu yang menggeliat terkait wacana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 yang mana ini memang menjadi momok yang menakutkan bagi tenaga honorer. Kenapa? Karena tentunya semua honorer tidak akan menginginkan penghapusan honorer ini, yang mana penghapusannya adalah penghapusan begitu saja, tanpa ada solusi untuk meneruskan kembali kegiatan Bapak Ibu dalam hal pelayanan publik selama ini di instansi pemerintah. Maka suatu hal yang wajar kalau penghapusan ini adalah suatu hal yang menjadi momok bagi Bapak Ibu honorer. Namun ingat bahwa penghapusan dimaksud bukan berarti PHK, bukan berarti pemecatan, tetapi penghapusan dalam arti peralihan status Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Karir mereka dalam arti karir seluruh Bapak Ibu honorer ya khawatir terancam dicopot tanpa ganti dengan adanya penghapusan tenaga honorer secara massal. Kabar baiknya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah memberikan statementnya bahwa tidak akan ada PHK secara massal bagi tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, statement dari pemerintah melalui Kemenpan RB mengatakan bahwa tidak akan ada penghapusan atau tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga memastikan di bulan September 2023 ini akan ada kesempatan honorer untuk bisa jadi aparatur sipil negara, yaitu dengan dibukanya 1 juta formasi untuk seleksi P3K dan CPNS di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang telah diinfokan secara publik bahwa akan dilaksanakan pada bulan September 2023 tahun ini. Kesempatan itu ialah dibukanya seleksi CPNS 2023, maka honorer pun berpeluang besar
untuk bisa ikut persaingan merebut kursi jumlah tenaga ASN yang dibutuhkan kelak nantinya. Jadi kembali di topik di atas, honorer di atas 35 dijamin diangkat menjadi ASN. Jadi Bapak Ibu, simak ulasan lengkapnya di bawah ini. Nah, terkait dengan hal ini, ya, memang masih banyak pertanyaan yang muncul seputar pengangkatan ini, terutama bagi honorer yang usianya di atas 35 tahun. Sebab masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PNS dengan syarat harus memenuhi skala prioritas serta pengalaman kerja yang telah sepadan dengan usia honorer. Selain daripada itu, ada beberapa syarat lainnya seperti administrasi, gaji, dan bidang fungsional yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS. Adapun 4 jenis bidang fungsional yang memungkinkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS. Pertama, tenaga pendidikan; kedua, tenaga kesehatan; ketiga, tenaga penyuluh yang meliputi perikanan, pertanian, dan peternakan; serta keempat adalah tenaga pelayanan umum. Namun penting untuk diingat bahwa informasi mengenai pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil yang bagaimana telah dimuat di dalam RUASN masih perlu menunggu disahkannya oleh pihak DPR. Di sini sampaikan Bapak Ibu ya, masih menunggu sampai disahkannya RUASN tersebut oleh DPR RI. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang memang kita tunggu-tunggu ya, yang mana tentunya nanti kalau sudah ketuk palu terkait dengan RUASN ini, maka semua apa yang telah termuat dalam item RUASN itu bisa mengakomodir harapan honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi para honorer tetap harus menunggu informasi resmi dari pusat terkait dengan honorer yang bisa diangkat menjadi PNS, apakah benar ataupun tidak. Dan ini juga menjadi satu pertanyaan karena belum ada realisasinya. Tetapi ingat Bapak Ibu bahwa memang rencana pemerintah ini sudah bulat dan baik ya, sebagaimana yang sudah dimulai sebenarnya sudah sejak lama. 2019 itu ada rekrutmen P3K, 2021 juga, 2022 juga ya. Memang itu adalah satu program pemerintah yang baik bagi honorer untuk menampung impian para honorer menjadi ASN. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu ya. Semoga hal ini nanti menjadi bagian dari Bapak Ibu honorer. Jadi oleh karena itu para honorer diharapkan tetap bekerja keras dan berdedikasi baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam arti honorer sehingga dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi pegawai negeri sipil di masa depan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.